Dari 2 kg tape ketan hitam bisa menghasilkan 4,5 kg madu mongso. Cocok sekali untuk ide jualan. Madu mongso ini memiliki tekstur awet empuk, tidak keras ataupun alot. Meskipun empuk tetapi tetap kesat, tidak blenyek. Selain itu, madu mongso ini juga kalis, tidak lekat pada tangan maupun pembungkusnya. Bisa bertahan tidak tengik sampai 4 bulan bahkan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CQR Channel. Kali ini kita akan membuat madu mongso dengan versi menggunakan nanas. Ini sudah saya siapkan 2 kg tape ketan hitam. Video pembuatan tape ketan hitam yang manis dan kesat meskipun berair sudah saya share sebelumnya. Silakan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi. Saya menggunakan 2 buah nanas. Untuk nanasnya ini teman-teman ya, saya menggunakan nanas madu yang memiliki rasa lebih dominan manis. Beratnya masing-masing 420 gram dan 430 gram. Nanas saya blender sampai halus, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Selain di blender, kalian juga bisa memarutnya. Saya lebih suka di blender karena teksturnya lebih halus dan ketika menjadi madu mongso akan menjadi madu mongso yang betul-betul lembut, tidak ada seratnya. Jika menghendaki madu mongso yang berserat, nanas bisa diparut. Siapkan wajan yang cukup besar, kemudian kita tuang 2 liter santan kental. Untuk santan kental ini teman-teman ya, bisa dibuat dari 2 butir kelapa ukuran besar atau 3 butir kelapa ukuran sedang. Jika kalian menggunakan ukuran kecil bisa menggunakan 4 butir. Saya masukkan 1 kg gula merah. Gunakan gula aren atau gula kelapa kualitas super atau kualitas istimewa. Penggunaan gula merah dengan kualitas yang istimewa bisa menghasilkan madu mongso yang lebih enak dan juga terasa gurih. Aromanya juga lebih harum. Kembali ke santan. Untuk pembuatan santan, kelapa tidak perlu dibersihkan kulit ari atau kulit coklatnya teman-teman ya. Kalian cukup mencuci bersih, kemudian memarut dan mengambil santan kentalnya 2 liter. Santan kental kita ambil dari perasan pertama dengan menambahkan air secukupnya sampai mendapatkan 2 liter santan kental. Sedang santan untuk perasan kedua atau berikutnya kita bisa menggunakan untuk memasak atau membuat kue yang lain. Santan dan gula merah ini kita masak sampai gula larut. Jangan lupa sambil diaduk-aduk untuk melarutkan gula teman-teman ya. Ketika dipastikan gula sudah larut, kita bisa mengecilkan api atau mematikan api. Kita bersihkan dulu larutan gula santan ini dari kotoran yang mungkin terbawa oleh gula merah. Supaya aromanya semakin harum, saya tambahkan daun pandan wangi. Saya tambahkan setengah sendok makan garam. Untuk penambahan garam bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya, karena biasanya gula merah itu sudah mengandung rasa asin gurih. Selanjutnya saya masukkan nanas yang sudah saya blender halus. Untuk nanas teman-teman ya, ini saya masukkan semua beserta airnya. Karena saya menghendaki madu mongso yang dihasilkan nanti ada rasa sedikit asamnya. Kita aduk-aduk sampai nanas bercampur rata dengan larutan gula santan. Setelah dirasa nanas bercampur rata dengan larutan gula santan, kita bisa membesarkan apinya. Kita akan merebus adonan ini sampai kental dan berminyak. Proses perebusannya dapat kita lakukan dengan menggunakan api besar. Dan kita juga tidak harus selalu mengaduk selama proses perebusan ini. Kita bisa mengaduknya sesekali jika dirasa perlu, atau jika dirasa adonan akan naik, kita baru mengaduknya. Karena berdasarkan pengalaman saya, jika merebus larutan gula santan seperti ini yang sudah ditambahkan nanas,
Tidak perlu dikhawatirkan santan akan mudah pecah, sehingga akan aman jika kita menggunakan api besar dalam proses perebusan. Dan ini sangat menguntungkan kita teman-teman ya, karena bisa menghemat waktu dan juga tenaga ketika kita merebus ini. Dan ini setelah 45 menit perebusan sejak nanas masuk, larutan gula santan sudah mulai mengental. Kita rubah api ke posisi kecil. Kemudian kita lanjutkan mengaduk sampai larutan gula santan ini berminyak. Jadi proses perebusan setelah larutan gula santan nanas ini mengental, kita menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Dan setelah 1 jam proses perebusan sejak nanas masuk teman-teman ya, larutan gula santan ini sudah berminyak. Tapi karena warnanya gelap, minyaknya mungkin tidak terlihat oleh kalian. Saya bersihkan dulu daun pandan sebelum proses selanjutnya. Saya tunjukkan minyak yang dihasilkan teman-teman ya. Nah, ini minyak yang dihasilkan. Warnanya kuning cantik karena memang ada percampuran dengan nanas. Setelah adonan berminyak, maka tape ketan bisa kita masukkan. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman tentang penggunaan tape ketan dan air yang dihasilkan dalam pembuatan madu mongso, maka saya jawab di sini, kalau saya membuat madu mongso, maka tape ketan beserta airnya saya gunakan semua. Tidak saya saring dan tidak saya buang airnya. Tape ketan kita masukkan secara bertahap teman-teman ya, sambil diaduk-aduk dengan tujuan supaya tape ketan dapat mudah bercampur rata dengan larutan gula santan nanas yang sudah berminyak tadi. Kita masih menggunakan api kecil teman-teman ya untuk mencampur semua adonan agar bercampur rata. Ketika adonan sudah dirasa bercampur rata, kita bisa merubah posisi api ke sedang cenderung besar. Dan mulai proses pemasakan ini teman-teman ya, kita harus mengaduknya terus-menerus, tidak boleh berhenti. Untuk itu kita harus mencari posisi yang nyaman untuk melakukan pekerjaan kita. Saya menggunakan kompor yang saya letakkan di lantai. Kemudian saya bisa nyaman duduk dengan menggunakan bangku kecil. Karena jika menggunakan kompor yang di atas teman-teman ya, sambil berdiri sambil mengaduk akan sangat membuat kita merasa lelah. Dan berdasarkan pengalaman saya, untuk 1 jam pertama proses pemasakan madu mongso ini kita bisa menggunakan api sedang cenderung besar teman-teman ya, karena kita mengaduknya juga masih terasa ringan, belum terasa berat. Baru setelah madu mongso terasa berat diaduk atau sudah mulai mengental, dan ini biasanya kurang lebih 1 jam, kita bisa merubahnya ke api yang sedang cenderung kecil. Sehingga proses pemasakan madu mongso ini akan berlangsung lebih cepat, tidak selama ketika kita menggunakan api sedang cenderung kecil dari awal. Jika kita menggunakan api sedang cenderung kecil dari awal pemasakan madu mongso ini, bisa berlangsung sampai 3 jam bahkan lebih. Tapi kalau kita menggunakan api sedang cenderung besar pada awal pemasakan sampai madu mongso mengental kurang lebih 1 jam, baru dilanjut dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, kita membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam sampai madu mongso matang sempurna siap untuk diangkat. Ketika madu mongso mulai mengental dan mulai terasa berat diaduk seperti ini, kita bisa memindahkan posisi api dari sedang ke cenderung besar menjadi sedang ke cenderung kecil. Kita lanjutkan memasak madu mongso ini sambil tetap terus diaduk-aduk sampai madu mongso menjadi kalis, tidak lekat pada wajan dan juga berminyak.
Sejalan mengentalnya madu mongso dan semakin berat ketika diaduk, teman-teman bisa mengecilkan api sampai kalian merasa nyaman, tidak kewalahan ketika mengaduk. Ketika madu mongso sudah kalis di wajan, tidak lagi melekat dan juga sudah berminyak, maka ini menandakan madu mongso sudah matang dan siap untuk diangkat. Meskipun madu mongso sudah kalis tidak lekat lagi teman-teman ya, tapi teksturnya ini tidak terlalu pulen atau terlalu liat, masih terasa lembek sehingga nanti dalam proses penyimpanan akan tetap awet empuk, tidak menjadi keras ataupun alot. Untuk wadah madu mongso tidak perlu kita oles dengan minyak, karena dengan tekstur madu mongso yang kita hasilkan seperti ini sudah tidak akan lekat pada wadah. Mengoles wadah dengan minyak akan memicu madu mongso yang kita simpan cepat berbau tengik. Pastikan madu mongso betul-betul dingin ketika kita akan mengemasnya. Supaya nanti berat tiap kemasan sama, maka saya timbang madu mongso sebagai sampel untuk membungkusnya. Akan saya bungkus dengan berat kurang lebih 20 gram tiap kemasan. Untuk memudahkan proses mengemas, maka saya buat bulatan-bulatan sebesar sampel yang telah saya buat tadi. Tidak perlu kita bulatkan semuanya teman-teman ya, kita buat bulatan secukupnya saja dulu. Plastik pembungkus madu mongso saya membelinya secara online. Sudah dipotong-potong dan juga ada talinya. Ambil satu lembar plastik, kemudian kita letakkan satu butir madu mongso. Supaya madu mongso tetap higienis, tidak terkontaminasi dengan tangan ya teman-teman, kita gunakan bantuan lidi yang bersih. Karena jika kita menggunakan sarung tangan plastik akan kesulitan ketika membungkusnya. Dan membungkus dengan cara ini adalah cara yang paling mudah, cepat dan hasilnya juga rapi dan cantik. Saya ulang lagi teman-teman ya, satu lembar plastik kita isi dengan satu butir madu mongso. Kemudian kita temukan sudut atasnya, baru kita lipat dan kita kumpulkan di tengah dan kita tali. Sangat mudah dan cepat bukan? Jika kalian memiliki teknik membungkus yang lain, silahkan kalian pakai. Untuk teknik yang kedua ini, cara membungkusnya, saya menggunakan plastik untuk membungkus jenang atau dodol. Kita siapkan satu lembar plastik jenang, kemudian kita letakkan satu butir bulatan madu mongso. Dengan sedikit ditekan, kita bungkus madu mongso yang hasilnya akan memanjang seperti ini. Kedua ujung plastik tinggal kita tekan ke dalam. Selanjutnya kita bungkus dengan menggunakan kertas minyak berwarna-warni. Madu mongso sudah selesai dibungkus. Dari satu resep ini bisa dihasilkan kurang lebih 4,5 kg madu mongso. Karena tadi setiap kemasan kita membungkusnya dengan berat 20 gram, maka bisa dihasilkan kurang lebih 225 butir madu mongso. Akan kita lihat tekstur madu mongso yang dihasilkan. Madu mongso yang dihasilkan ini betul-betul kalis, tidak lekat teman-teman ya, baik di pembungkusnya maupun di tangan, walaupun tangan saya ini dalam kondisi kering. Teksturnya tetap empuk dan lembut. Ketika saya mereview hasilnya ini, madu mongso sudah 5 hari. Walaupun empuk, ini tetap kesat, tidak melenyek sama sekali. Rasanya betul-betul enak, legit dan gurih. Karena ini menggunakan nanas, maka rasa yang dihasilkan adalah rasa nano-nano, perpaduan dari rasa manis, asin, dan sedikit asam. Rasa yang sangat disukai oleh anak-anak saya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.